Hatinya terenyuh bila membaca atau mendengar berita tentang satwa liar yang dilindungi tewas ditembak atau terperangkap jerat lalu dibantai pemburu liar dan selanjutnya dijual kepada pemesannya. Demikian pula bila ada gajah, apalagi harimau Sumatera yang tergusur habitatnya karena ulah manusia, mengamuk, masuk kampung, serta melukai dan menewaskan warga setempat. Tidak hanya karena pembantaian hewan yang membuat hatinya terenyuh. Satwa seperti gajah di pusat latihan Gajah Waikambas yang menderita sakit juga membuatnya gundah. Ia lalu mengupayakan untuk memperoleh bantuan pengobatan. Dialah Hadi Manansang, pendiri kelompok sirkus keliling Oriental Circus yang menjadi perintis Taman Safari Indonesia atau TSI di kawasan Puncak, Jawa Barat tahun 1986 yang 4 tahun kemudian menjadi sebuah taman nasional. 3 anak Hadi Manansang yang dulu adalah pemain sirkus itu kini menjadi direktur TSI. Ketiganya adalah Dr. Andes Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Awal bulan Juni lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2000, keluarga mantan pemain sirkus Oriental ini memperoleh penghargaan Kalpataru Bidang Pembina Lingkungan dari pemerintah. Kalpataru itu diserahkan Wapres Megawati Soekarnoputri kepada para penerima Kalpataru dari berbagai daerah di Istana Negara, Jakarta. Penghargaan ini merupakan puncak penghargaan yang kami terima dari pemerintah yang akan mendorong kami, keluarga besar TSI, lebih meningkatkan semangat cinta lingkungan dan satwa, kata Frans Manansang pekan lalu kepada Kompas. Frans Manansang mengaku tak pernah membayangkan kegiatan yang dirintis ayahnya dengan maksud membuat markas sirkus sebagai tempat istirahat sejumlah satwa sirkus ini berkembang seperti sekarang. TSI yang mulai dibangun tahun 1980 dan diresmikan tahun 1986 ini merupakan taman safari terbesar di Asia Tenggara dengan 2.000 ekor koleksi satwa dari 290 jenis asal luar dan dalam negeri yang hidup di luar habitatnya di lahan seluas 140 hektar yang awalnya sekitar 70 hektar. Dulu, ide mendirikan TSI ini untuk membuat markas bagi sirkus sebagai tempat istirahat bagi satwa sirkus pada bulan puasa, seperti sirkus di luar negeri yang istirahat pada musim dingin. Selain itu, dimaksudkan untuk
mengoleksi satwa liar untuk ditangkarkan yang kemudian dijadikan satwa sirkus agar tak kesulitan memperoleh satwa, kata Franz. Berdasarkan perkembangan lebih lanjut, serta dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan pusat, serta dari sejumlah kolega di luar negeri, akhirnya rencana pembuatan markas bagi sirkus ini dikembangkan menjadi sebuah taman safari dengan mengoleksi satwa dari dalam dan luar negeri. Frans Manansang mengemukakan, satwa-satwa dari luar negeri dan dalam negeri bisa hidup di luar habitatnya, yakni di TSI, karena sentuhan dari pawang-pawang binatang yang mantan pelatih satwa sirkus. Mantan pelatih satwa sirkus itu lebih berhasil dari pawang yang hanya membersihkan kandang dan memberikan makanan sesuai jadwal. Sedangkan pelatih itu lebih akrab dengan satwa sekaligus mampu memperhatikan perilaku satwa seperti kapan birahi dan mengamuk, kata Franz yang wajahnya pernah dicakar beruang saat main sirkus. Pada tanggal 16 Maret 1990, TSI secara resmi dinyatakan sebagai objek wisata nasional oleh Menpar Postel Susilo Sudarman dan sebagai lembaga konservasi ex situ di luar habitat oleh Menteri Kehutanan Hasrul Harahap. TSI yang sebagai objek wisata nasional ini, menurut Franz, merupakan wadah satwa yang dikumpulkan dari luar dan dalam negeri, dipelihara dan diperagakan untuk umum dalam rangka pengadaan sarana rekreasi alam yang sehat untuk mendidik manusia dalam memelihara keseimbangan lingkungan hidup. Seperti halnya kebun binatang, TSI juga berfungsi sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam, pendidikan, penelitian, serta tempat rekreasi dan apresiasi terhadap alam, kata Franz yang dalam panggilannya di lingkungan TSI dengan nama sandi Macan 2. Bila bukan karena gagasan Hadi Manansang sekeluarga, mungkin tak ada TSI yang menempati lahan bekas perkebunan tak produktif seluas 140 hektar di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Bisa jadi di kawasan itu tumbuh puluhan villa seperti yang terjadi saat ini di seputar TSI. Memang tak ada pengusaha yang menanamkan modalnya membangun taman safari atau kebun binatang, sebab usaha ini memang bukan usaha komersial. Dulu kami membangun TSI dilandasi kecintaan kami terhadap usaha pelestarian alam dan satwa. Karena usaha kami ini murni swasta, tanpa subsidi dari pemerintah, maka untuk menutup biaya operasional TSI termasuk memberi makan koleksi satwa, kami lalu melengkapi TSI
dengan aneka macam sarana rekreasi dan berupaya mengembangkan objek wisata baru, antara lain safari malam, safari trek, dan hotel, kata Frans. TSI kini memiliki 400 karyawan, 100 diantaranya tenaga terlatih, 4 dokter hewan dari IPB dan UGM, serta seorang sarjana biologi, memiliki klinik hewan lengkap dengan laboratorium pendukung. Sejak 2 tahun lalu, TSI membuka cabang di Jawa Timur. Dampak sosial ekonomi keberadaan TSI tampak nyata, yakni menumbuhkan lapangan usaha baru, yakni menjamurnya ratusan pedagang sayuran, buah, tanaman hias, kerajinan, dan makanan bermunculan sepanjang jalan masuk ke TSI. Satu KUD di Cibadak menjadi pemasok rumput gajah 12 ton per hari, dan KUD di Ciberem sekitar 500 kilo hingga 1000 kilo buah dan sayuran, kata Frans. Sedangkan untuk pakan satwa berupa daging masih impor dari Australia, tiap bulannya sekitar 16 ton. Ini satu-satunya barang impor karena lebih murah dibandingkan harga lokal. Daging impor dari Australia ini nilainya sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo, karena daging impor itu dibebaskan bea masuk oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu fasilitas yang kami terima dari pemerintah, sehingga membantu mengurangi beban biaya kami, kata Frans, yang juga pawang serta pelatih gajah dan beruang di sirkus. Kiprah pengelola TSI tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga menjalin persahabatan dan kerjasama dengan berbagai kebun binatang di luar negeri. Berbagai badan internasional yang bergerak dalam bidang pelestarian satwa langka juga bekerja sama dengan TSI. Bahkan TSI dijadikan markas seperti untuk usaha penangkaran harimau Sumatera. Berbagai seminar tingkat nasional dan internasional tentang usaha pelestarian satwa dilaksanakan TSI dengan dukungan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional. Ayah yang berusia 85 tahun kini bertindak sebagai penasihat. Sementara sirkus oriental yang dirintis ayah kini masih berkeliling di kota-kota besar dengan dukungan 100 orang terdiri dari 25 pemain dan 75 karyawan bongkar pasang tenda dan lain-lain. Dulu sirkus merintis pendirian TSI dan sempat mensubsidi TSI, tetapi kini TSI mensubsidi sirkus, kata Frans, seraya menambahkan sirkus sempat istirahat 2 tahun 1997, 1998 akibat Krismon.
Kisah keluarga Manansang ini dimuat di harian Kompas 8 Juli tahun 2000 dengan judul Keluarga Manansang dari pemain sirkus jadi pembina lingkungan, ditulis oleh Un.